Bersedekah itu peduli berbuah rezeki. Oke. Itu bisa juga terumbu karang gitu. Nah, silaturahim itu terumbu karang. Oke. Nah, kita jelasin tuh gitu apa karakter-karakter dari 4 amalan itu. Oh, di sini ada semuanya. Ada. Nah, itu tadi kan bertaubat itu. Iya. Dan sebenarnya gitu kan nggak tahu ya, mungkin Kodondi juga kan di ajarannya yang di luar Islam juga kan taubat gitu kan. Ada juga bertaubat di kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan. Alhamdulillah saya kedatangan orang-orang hebat nih. Masya Allah. Dari Yayasan Magnet Rezeki. Iya. Masya Allah. Udah rezeki pakai magnetnya lagi nih. Keren banget. Assalamualaikum Ustaz Nasrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodondi. Pak Arif, Masya Allah. Ini Mas siapa namanya? Abus. Yes, ya. Abus, Masya Allah. Nah, ini 3 orang hebat dari Yayasan Magnet Rezeki. Kalau inget Yayasan Magnet Rezeki, inget tahun kemarin. Iya. Inget tahun kemarin, Masya Allah. Cerita sedikit boleh ya? Boleh, Sebelum nanti saya interogasi nih Ustaz Nasrullah nih. Jadi ceritanya waktu itu saya lupa tanggalnya. Beberapa hari sebelum Dr. Zakir Naik datang ke Indonesia, saya kedatangan tim daripada Yayasan Magnet Rezeki dipimpin oleh Ustaz Nasrullah pada waktu itu. Pada waktu itu Ustaz Nasrullah dan teman-teman menitipkan zakat ya Ustaz. Iya. Kalau nggak salah sebesar 100 juta rupiah untuk para mualaf yang ada di Garda Mualaf Indonesia. Iya. Oh lepas. Nanti edit. Terus pada waktu itu saya dan tim yang sedang mempersiapkan kedatangan Dr. Zakir Naik lagi riweh gitu ya. Iya, betul. Lagi riweh dan saya ditelepon sama Dr. Zakir Naik di depan Ustaz Nasrullah. Terus kemudian ya ada beberapa sedikitlah ketegangan karena ada beberapa persiapan yang harus kita pastikan pada hari itu Ustaz. Nah, pada hari itu juga Ustaz Nasrullah setelah selesai menitipkan zakat pulang turun ke bawah, habis itu naik lagi. Saya pikir ada yang ketinggalan gitu Ustaz. Iya. Ternyata Ustaz Nasrullah waktu itu tanya ke saya, kok itu yang biaya ceramahnya Dr. Zakir Naik yang di Jakarta biayanya berapa? Saya bilang waktu itu antara 2 sampai 2,5 miliar gitu Ustaz. Iya. Masya Allah, waktu itu Ustaz Nasrullah langsung memberikan komitmen bahwa Yayasan Magnet Rezeki yang akan menalangi gitu. Saya lemes juga waktu itu, tapi lemes alhamdulillah gitu. Hampir nggak jadi waktu itu. Hampir nggak jadi. Alhamdulillah. Nah, saya ingin ngobrol dengan Ustaz Nasrullah, Pak Arif, dan Mas Abus ini tentang bagaimana dan apa aja kegiatan daripada Yayasan Magnet Rezeki Ustaz. Siap. Nah, boleh dijelasin dikit nggak Ustaz? Yayasan Magnet Rezeki ini kapan berdirinya, siapa pendirinya, dan ngapain aja gitu. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama terima kasih Kodondi sudah menerima kita nih. Dan kita memang setiap ingat mu'alaf, yang ingat Garda Mu'alaf sekarang ya. Akhirnya udah ke Kodondi gitu kan. Dan hari ini juga sebenarnya kita mau menyerahkan zakat lagi. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Dari Yayasan Magnet Rezeki Indonesia. Oh, ini kayaknya pas setahun ya Ustaz? Pas setahun. Waduh, ya bener ya. Tahun kemarin juga bulan Juni ya. Iya. Masya Allah, Ya, piagam 100, zakat Garda Mualaf Indonesia. Ya, 150 juta, Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah manfaat gitu. Amin. Bisa Amin, dengan amin, baik amin. Untuk para mu'alaf-mu'alaf yang ada di Garda Mu'alaf Garda Mualaf Indonesia. Insya Allah akan kita salurkan. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, Masya Allah. bismillah. Alhamdulillah. Wah, boleh dipajang dong di sini. Boleh di sini. Saya nggak? Nggak apa-apa. Oke. Siap, Masya Ya. Allah. Ini diumpetin dulu, ini diumpetin dulu. Ini ada buku baru nih, ntar. Masya Allah. Iya. Oh, ini. Sini dulu dah. Ini buku Kodon ini. Baru launching nih kemarin, Ustaz. Wih, Nah, nanti kita mantap. berikan. Siap. Pak, tafadhol, Ustaz. Ya, kalau Magnet Rezeki ini memang awalnya tuh kita bermula dari saya nulis buku ya, judulnya Magnet Rezeki. Oh. Tapi itu hasil dari perjalanan spiritual, perjalanan saya menyelesaikan 21 miliar gitu. Jadi saya
usaha, terus kemudian umur 30 tahun waktu itu, terus kemudian harus ada hutang atau amanah 21 miliar yang memang harus saya bayar gitu ya. Ya, debt kolektor datang berjilid-jilid, dilapor ke polisi, bolak-balik ke pengadilan gitu sampai hampir bunuh diri. Masya Allah. Gitu. Ya, umur masih 30 masih labil lah begitu. Umur 30 utangnya 21 miliar. Itu dia. Terus? Nah, di titik itulah saya ketemu seorang kiai gitu, ketemu seorang kiai yang mengajarkan kepada saya ilmu untuk menyelesaikan persoalan itu. Oke. Tapi dia lebih ke arah keajaiban gitu. Jadi pas saya datang kan, kenapa kok mukanya suram amat gitu? Katanya, lagi ada persoalannya gitu. Iya Kiai gitu. Kenapa harus sedih? Kan kamu dulu pernah hidupnya ajaib gitu. Jadi dia nggak fokus pada persoalannya, tapi fokus dulu kamu pernah hidupnya pernah ajaib. Maksudnya Kiai, iya kamu nggak beli gitu, nggak nyicil, nggak kredit, tapi dapat barang secara ajaib. Masih inget nggak? Saya bingung gitu kan? Ya, saya Kiai, iya kamu gitu. Masa saya ingat masa lalu kamu nggak inget? Gitu. Ketemu Kiai begitu. Udah pulang dulu deh, saya akhirnya pulang gitu, nginget-nginget apa sih gitu kan, oh mungkin ya gitu. Saya ketemu Kiai 2010, kejadiannya 2002, ketika saya lagi merantau ke Malaysia, istri saya ngidam gitu kan, pengen gitu kan, beli sayur gitu. Nah kemudian saya beli, dia masak, saya beli masak gitu kan, setiap hari minta begitu, sampai akhirnya menghayal, pengen punya kulkas. Oh. Gitu. Aduh enak ya kalau punya kulkas. Nah waktu itu salat zuhur doa ya, doanya mah robanatina, tapi kepala minta kulkas. Iya. Pas keluar ada kulkas dibuang. Gitu. Jadi orang Malaysia itu kan baik hati. Kalau mereka mau ganti perabot, letakkan perabot yang lama di depan. Diambil sama siapa aja gitu, halal gitu. Saya bawa ke rumah nyala. Oh ini kali yang kata Kiai ini. Hidup kamu dulu pernah ajaib gitu kan. Akhirnya balik lagi saya ke Kiai. Gitu kan. Kata Kiai gini, udah ingat? Udah Kiai. Apa? Kulkas kan? Kata dia gitu. Jadi dia tahu kulkas? Kulkas kan, dia bilang gitu. Masya Allah. Saya kaget lah, iya Kiai itu kan. Kamu nggak beli kan? Nggak nyicil kan? Nggak kredit kan? Gitu. Ulangin dong begitu terus. Nanti utang kamu tuh yang miliaran itu hilang, kata Kiai gitu. Allah. Nah itu setelah itu akhirnya saya bolak-balik lah ke beliau. Belajar sampai alhamdulillah. Ya sekarang udah lunas gitu. Masya ya, Allah. tuntas alhamdulillah. Lunas dalam waktu berapa lama tuh waktu itu? Kurang lebih 8 tahun lah. 8 tahun, 21 miliar. 21 Masya Allah. Alhamdulillah. Terus waktu itu Ustaz Nasrullah menulis buku. Nah jadi dalam perjalanan itu, perjalanan saya bersama Kiai itu, saya dapetin banyak sekali hikmah gitu, dapat ilmu hikmah gitu kan. Itu saya tulis tuh, itu saya tulis pulang dari Kiai, saya tulis lagi gitu kan. Saya rekam, kemudian jadi buku lah gitu. Saya kasihlah ke Kiai gitu kan. Kiai mohon izin yang kita diskusikan ini jadi buku gitu. Oh jadi buku ya kata Kiai gitu kan. Masih hidup Kiainya itu? Masih. Di mana Ustaz? Di Ciomas, Banten. Oh Ciomas. Iya. Insya Allah nanti saya yang main sana. Iya. Oh, boleh juga ya. Tapi saya nggak punya utang ya. Tapi mau cari ilmunya juga. Nah, bukunya Ustaz Nasrullah bawa nggak nih? Enggak ya? Oh iya, nggak bawa malah. Kemarin tahun lalu malah kita bawa tuh. Iya. Tapi masih ada bukunya? Masih. Nah, bukunya judulnya Magnet Rezeki. Rahasia Magnet Rezeki. Rahasia Magnet Rezeki bisa dibeli di Gramedia. Gramedia ada? Iya. Sekarang ini alhamdulillah buku itu selalu jadi nomor 1 di pengembangan diri di kelas pengembangan diri di Gramedia. Masya Allah. Sampai sekarang udah 8 tahun berturut-turut selalu jadi nomor 1. Masya Allah. Jadi bestseller terus ya? Bestseller. Sudah terjual berapa itu bukunya Ustaz? Lebih kurang 500.000 lah. 500.000, Masya Allah. Masya Allah. Nah, jadi para pemirsa yang mau beli buku itu bisa beli di Gramedia? Iya bisa. Oke ya, Insya Allah. Dan saya nggak jualan buku ya. Karena seluruh royaltinya buat sedekah. Ya. Masya Allah, pantesan banyak yang beli ya. Oh ada nih? Oh ada. Ada. Ingat kita Masya Allah. Ini Quran. Ini Quran rezeki. Quran Magnet Rezeki. Nah ini bukunya nih. Iya. Ya. Penulisnya Ustaz Nasrullah, judulnya Rahasia Magnet Rezeki. Menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Masya Allah. Mega bestseller. Jadi nggak cuma bestseller doang, mega nih ya masalahnya. Ini di penghargaan tuh. dari Muri. Masya Allah. Ya jadi buat para pemirsa yang mau beli buku ini bisa cari di Gramedia. Di online belum? Online juga ada. Ada? Banyak itu. Baik, di online juga ada ya, silakan. Yang
Bajakan juga banyak. Oh, yang banyak. Kalau di online ada aja yang bajakan. Baik, jadi buat para pemirsa, nah ini gini. Banyak juga pemirsa yang DM saya, Ustaz. Iya. Kok saya lagi kejepit hutang, Iya. lagi terhimpit hutang, tolong dibantu kok. Nanti Iya. saya mau nyicil sekian-sekian. Saya waktu itu belum kasih tahu ini ya. Iya, betul. Jadi kalau yang sedang terhimpit hutang, boleh cari buku ini. Ya, insya Allah masalahnya cepat selesai. Siap. 21 miliar selesai dalam waktu 8 tahun. Iya. Jadi kalau cuma Sebenarnya sih itu 8 tahun tuh kelamaan sebenarnya. Oh, kelamaan ya? Kelamaan. Kenapa? Karena kalau seandainya saya tahu dari awal semua, gitu kan rahasianya itu bisa lebih cepat. Karena banyak yang setelah baca buku ini ada yang 15 miliar lunas 2 tahun. Masya Allah. Gitu. Gitu. 15 miliar 2 tahun. Jadi kalau yang cuma utang 15 juta, Gampang lah itu. tapi dengan izin Allah ya semuanya. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Iya. Ada caranya di sini. Iya. Yang mau utang cepat lunas, baca ini. Iya. Ya Ustaz ya, Masya Allah. Baik, terus lanjut Ustaz. Ya, jadi akhirnya beberapa kajian-kajian kita itu ternyata yang disampaikan Kiai kan hidup kamu pernah ajaib. Makanya saya cari tuh gitu kan unsur-unsur keajaiban di dalam Al-Qur'an. Dimulai dari kajian rezeki. Ada dalam surat Ali Imran ayat 37. Jadi ketika Nabi Zakaria merawat Maryam dan selalu ada makanan di sisinya. Iya, iya. Gitu kan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Zakaria masuk ke kamarnya Maryam selalu ada rezeki. Nah, itu kan mihrab rezeki. Nah, jadi magnet rezeki diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, dari situ rupanya Gitu. ya. Ya, jadi ilmu magnet rezeki ini ya ilmu Allah yang akhirnya kita coba gali. Oke. Nah, pada saat itu kan Zakaria nanya, kok bisa sih kamu dapat makanan secara ajaib? Dari mana gitu? Kemudian Maria menjawab, kalau orang Kristen bilangnya Bunda Maria ya. Oh, benar-benar. Qalat huwa min indillah. Ini datangnya dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kalau Allah mau kasih rezeki tanpa logika. Nah, saya penasaran di kalimatnya itu innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Dia tanpa logika, berarti ada ilmu lain dari yang selama ini kita pelajari. Rezeki itu harus kita upayakan gitu kan, harus kita cari gitu. Ternyata ada cara ajaib mendapatkan rezeki. Nah, ayat berikutnya itu Zakaria mempraktekkan ilmu dari Maryam. Gitu kan? Kemudian setelah pulang dari Maryam, kemudian dia minta gitu kan, ya Allah, kalau Maryam punya keajaiban berupa makanan, aku juga mau dong dapat keajaiban berupa anak. Gitu kan? Walaupun usia udah lanjut ya. Usianya udah 80 tahun, Iya. istrinya mandul. Mandul. Gitu ya. kan? Kemudian di situ kan ada kata-kata keraguan dalam Zakaria itu. Emang bisa? Aku bisa punya anak gitu. Sementara aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul. Nah, dikasih lagi satu penekanan dari Allah. Kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah berbuat sekehendaknya. Terserah Allah, kalau Allah mau kasih mau dikasih gitu. Iya. Nah, bekal dari ini tuh saya, oh ini kali yang diajarkan Kiai ini. Sebagiannya saya dapat dari kata-kata Kiai, sebagiannya saya dapat dari Quran itu. Kemudian tantangan saya lagi kan, ada nggak ayat lain? Bukan Nabi, tapi dapat keajaiban. Ternyata ada. Gitu kan dalam surat An-Naml ayat 44. Ketika Nabi Sulaiman berbicara kepada murid-muridnya. Wahai murid-muridku, kamu kan udah belajar ilmu keajaiban dari aku. Gitu, sekarang buktikan kalau kamu bisa ajaib. Gimana cara buktikannya? Pindahin istana Ratu Bilqis. Gitu kan akhirnya qala ifritu minal jin. Berkatalah ifrit dari kalangan jin. Saya bisa memindahkan sebelum kau berdiri di tempat duduk. Lebih kurang 2 jam lah begitu. Nah, kata Nabi Sulaiman, jangan lakukan dulu. Coba yang lain, ada yang bisa nggak lebih cepat? Di tender. Di depan mata ya. Iya kan? Oh, sebelum mata Allah. berkedip. Nah, di situ ayatnya adalah qala alladzi indahu ilmu minal kitab. Berkatalah seorang yang, di situ nggak disebut namanya. Gitu. Ya, nggak disebut namanya. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku bisa pindahkan sebelum matamu berkedip. Nah, saya baca beberapa keterangan tafsir. Dalam susunan ayat seperti itu, kalau tidak diterangkan namanya, berarti ini ayat berlaku bagi siapa saja. Oke. Berarti bisa semua orang. Cuma di situ ada syarat. Indahu ilmu minal kita. Ada ilmu yang dia sudah dikuasai. Berarti ada ilmunya dong. Gitu. Akhirnya kita pelajari lagi tuh. Nah, waktu itu saya lagi dapat ayat itu tuh pas lagi baca Quran. Pas baca Quran, kok ayatnya bagus banget gitu. Saya taruh lah gitu kan.
di depan saya ada laptop. Ya Allah, saya mau dong yang kayak tadi, gitu kan. Mau yang kayak ayat yang tadi saya baca gitu. Ini tanah saya, dulu saya bisnis developer. Oke. Ada tanah gitu kan, bagus nih gitu kan. Ya Allah, datangkan tanah ini ke saya gitu. Saya baca ayat itu. Qaulallazi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla yartadda ilaika tarfuk gitu. Waduh, di depan tanah itu. Di depan tanah. Google itu kan. Kok sama kayak istri saya sih, Ustaz? Iya. Istri saya kalau ngeliat mobil bagus, Allahumma sholli gitu. Disalawatin. Terus. Nah, pas hari itu nggak terjadi apa-apa ya. Oke. Nah, coba beberapa hari kemudian datang Pak Lurah. Panas mau beli tanah nggak? Di mana Pak? Di situ. Oh, itu yang saya lihat di Google Map. Bekerja nih saya bilang gitu Insya kan. Allah. Akhirnya datanglah ke Condet. Gitu. Pak Haji, tanahnya mau dijual. Ya emang, cuma gua kagak tahu sertifikatnya di mana. Loh kok gitu Pak Haji, ya satu lemari sertifikat semua. Masya Allah. Gua kagak paham yang lu maksud yang mana. Oke. Di mana sih lokasinya? Beji Timur Pak Haji. Yaudah, lu datang minggu depan. Gue siapin sertifikatnya. Akhirnya minggu depan saya datang lagi. Udah disiapkan 18 sertifikat di atas meja. Dia bilang gini, lu bawa deh semua. Widih. Bawa Pak Haji. Bayarnya gimana? Emang lu punya duit? Gitu bilang. Asik. Orang Betawi kan, emang lu punya duit? Ya saya kayak diskak gitu kan. Jawab punya, bohong. Jawab nggak punya, nggak dikasih. Iya. Cuma akhirnya saya bilang, ya saya lagi mau negosiasi nih. Ya sebenarnya saya nggak punya Pak Haji, tapi gitu kan. Oke. Ada investor kayak gitu-gitulah. Iya. Udahlah, lu bawa aja semua. Gitu bilang. Lu bawa semua. Gue pengen tahu lu bisa bikin apa sama tanah lu. Wih. Kesepakatan harga 2 miliar, bayar kalau udah punya duit. Oh. Akhirnya saya bawa lah itu sertifikatnya jadi perumahan. Oh. Yang sekarang rumahnya juga saya tempatin di situ. Oke. Setelah itu ketagihan. Setiap ngeliat tanah saya kedipin. Kedipin. Jadi lo gitu. Iya, punya gua lo gitu ya. Iya. Masya Allah. Air tada ilaika tarfuk. Oh gitu ilmunya ya. Masya Allah, nih ilmu baru nih Masya Allah. Luar biasa nih. Jadi 1000 unit rumah. Masya Allah. Gitu. Setelah itu macam-macam lah. Setelah itu saya pengen bolak-balik ke Tanah Suci gitu kan. Ya saya pakai ilmu ini gitu kan. Alhamdulillah per hari ini 44 kali pergi gitu. Pergi umroh. Itu gratis. Gitu. Cuma sekali yang bayar, yang 43-nya gratis. Gimana caranya ini, Ustaz? 43 gratis, umroh tuh gimana caranya nih? Bagi-bagi rahasia, Ustaz? Iya, siap. Nah, nanti saya kasih tahu ininya, ayatnya. Setelah itu kita dalemin tuh. Jadi, ya kan saya, ya Allah pengen bolak-balik ke Tanah Suci. Tiba-tiba dia telepon, Pak Nas, mau pergi umroh nggak? Gitu. Maulah, saya bilang, ini tolong ada jamaah nggak jadi berangkat. Ustadz ya, ada urusan keluarga, tolong itu yang gantiin. Aduh, saya bilang kalau saya ngajar ngaji beranilah, tapi kalau ngajar umroh saya nggak berani. Gitu, belum punya ilmunya. Tolonglah, dia bilang gitu, ini darurat. Ya udah berangkatlah saya. Pas terus 43 kali begitu semua? Belum. Oh, nggak kirain. Kirain semua sama 43. Pas pulang saya ngomong sama jamaah, jamaah, mohon maaf sebenarnya saya itu bukan ustadz, saya bilang gitu. Saya cuma ngegantiin. Nah hari ini cuma saya rasa hati tuh kayak ada dosa gitu, doa di depan Allah gitu kan, padahal saya nggak jujur sama Bapak Ibu. Minta maaf ya gitu, minta ridhonya gitu, saya cuma ngegantiin. Karena kalau saya ngomong di awal nggak ada yang mau berangkat. Oh gitu, ya. Terus? Saya ngomongnya di akhir. Ternyata di jamaah, itu lapor sama travel. Itu pengganti ya. Bagus kok, pakai aja terus. Dipakai lah sampai sekarang. Oh begitu, makanya bisa 43 kali gratis gitu. Lah sekarang itu travelnya, gitu kan. Kita yang miliki sekarang 100%. Masya Allah, dibeli travelnya? Kita beli travel. Dikedipin ya dulunya? Karena yang punya atau yang ngerjain tuh udah sepuh. Udah Pak Nas yang lanjutin, kita sekarang lanjutin. Saya kira kemarin keberangkatan haji pertama tuh kita. Oh udah, gitu. sekarang udah berangkatin haji. Masya Allah. Berarti dulunya travelnya dikedipin dulu sama Ustaz Nasrul nih Mas ini. Jadi hati-hati ya kalau dikedipin sama Ustaz Nasrul bisa jadi punya Ustaz Nasrul nih. Ilmu kedip. Ilmu kedip dari Al-Qur'an ya Masya Allah ya. Masya Allah, karena mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Allah SWT. Lanjut Ustaz. Terus? Siap. Nah, kan setelah itu akhirnya saya bikin buku, kemudian alhamdulillah bukan cuma saya yang ajaib, banyak yang mendapatkan keajaiban setelah saya gitu. Nah, prinsip-prinsipnya nih ada 101 prinsip. Masya Allah. Ada di bukunya Ustaz? Ada di sini. Widih. Jadi cara ngedip itu ting gitu. Widih. Itu tuh saya bahas tuh gimana cara ngedipnya gitu. Ngeri tuh.
Jadi ada perisai rezeki, ada rezeki. terumbu karang, jeruk nipis, kemudian spiritual matter, kayak gitu-gitu jurus yang ada di dalamnya. Paradox of Candy, dunia kuantum gitu. Itu yang diajarin sama kiai yang di Ciamas itu? Sebagiannya Sebagiannya lagi? kiai itu kiasan, tapi saya coba gali di buku-buku gitu, di kajian ulama gitu. Akhirnya jadi jadi dirangkum nih ya sama betul. Ustaz Nasrullah ya? Iya. Insyaallah. Contohnya begini, jurus yang pertama ini jurus yang paling penting, namanya perisai rezeki, gitu. Kayak tadi kan banyak orang gitu kan, kok gitu saya ada persoalan gitu kan. Sebenarnya kalau dia ngamalin ini gitu, itu ya insya Allah gitu. Ya. Nah, jadi namanya jurusnya perisai rezeki. Saya sering tanya ke jamaah itu, ada nggak ayat dalam Al-Quran yang gitu ya, Allah tuh janjiin banyak duit, gitu. Kalau di yang nanya-nanya ke Kododi, ada nggak tuh yang nanya-nanya gitu? Kayaknya belum. Ya? Gitu. Belum sampai ke situ kayaknya. Iya ya, baru urusan iman dulu. urusan nih. iman. Iya. Dalam Al-Quran ada. Ada ya, Ada. Masya Allah. Gitu kan, jadi Allah tuh bukan cuma janjiin sorga, tapi Allah janjiin kekayaan Di dunia. Iya, Masya Allah. gitu. Jadi ayatnya tuh surat 71 ayat 12. 71-12. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Aku akan tambahkan kepadamu harta demi harta yang banyak sekali. Makanya di situ bentuknya jamak bi amwalin. Wa banin, dan anak-anak, bukan hanya anak sendiri, anak buah, anak cabang, anak perusahaan gitu. Subscriber, follower, kan itu anak semua. Oke, Masya Allah. Ini boleh nih dihafalin nih doanya nih. Masya Kemudian Allah. akan wa yaj'al lakum jannat, akan Allah berikan kebun-kebun. Kemudian anharo, yang kebun itu nggak perlu kalian urus, sungainya udah ngalir. Nah, berarti kan ada gitu janji Allah untuk orang yang beriman. Makanya kenapa di sini menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Karena caranya orang Barat mau dapetin banyak duit, mereka kan kerja. Mau lebih banyak lagi, kerja lebih keras. Mau lebih banyak lagi, kerja lebih cerdas, kan gitu. Nah, kalau di ayat itu gitu ya, Allah kasih tahu caranya. Tapi bukan dengan cara bekerja. Apa? Cara apa? Ustaz? Iya, jadi itu ayatnya 12. Caranya Allah jelaskan di ayat yang ke-10. Oke. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kamu kepada Allah. Minta ampun. Karena Allah Maha Pengampun. Setelah kamu diampuni, yumdidkum bi amwalin. Iya, nah itu tadi. Kalau kamu sudah diampuni sama Allah, Allah akan kasih uang yang banyak. Masya Allah. Di situ nggak ada kata kerjalah kamu baru dapat duit, enggak. Oke. Jadi nggak ada tuh istilah, Allah tuh nggak nyuruh kerja sebenarnya. Masya Allah. Gitu. Ini mohon maaf Ustaz, saya potong dulu sebentar. Ini saya jadi langsung ingat nih saya nih. Jadi setiap kali ada orang yang hubungin saya, DM atau apapun, ketika mereka menceritakan kesulitan mereka, sebagai orang beriman, saya bilang gitu ya, sebagai orang beriman, pengalaman yang dulu pernah saya jalankan tuh, pertama kali kan kita pasti beriman. Iya. Kedua, ini kalau ada yang kurang nanti tolong tambahin Ustaz ya. Siap. Pertama kali beriman, kedua bertobat, ketiga bersedekah, keempat bersilaturahmi. Iya. Ini masuk semua berarti ini Ustaz? Betul. Wih, Masya Allah. Iya. Saya belum baca nih padahal nih. Iya, Kita bisa baca beriman kita masuk di dunia kuantum, penjelasannya Ya, nanti. Bertaubat itu perisai rezeki. nih. Oke. Terus apa tadi? Bersedekah. Bersedekah itu peduli berbuah rezeki. Oke. Itu bisa juga terumbu karang gitu. Nah, silaturahim itu terumbu karang. Oke. Nah, kita jelasin tuh gitu apa karakter-karakter dari 4 amalan itu. Oh, di sini ada semua nih ya? Ada. Nah, ini tadi kan bertaubat Alhamdulillah, itu. iya. Dan sebenarnya gitu, kan nggak tahu ya, mungkin Kodondi juga kan di ajarannya yang di luar Islam juga kan taubat gitu kan. Ada juga bertobat. Apa sih, Di kitabnya orang Yahudi, iya, bertobat. bertobat. Yesus aja ngajarin mau masuk surga, bertobat. Bertobat. Nah, Mau masuk sama. surga tuh, bertobat tuh. Sebenarnya yang kita bahas itu rezeki itu jauh lebih ringan. Karena untuk masuk surga aja dengan bertobat. Iya. Nah, begitu juga untuk rezeki, gitu. Masuk surga tuh bertobat. Begitu juga dengan rezeki. Rezeki itu kalau mau tobat dulu. Oke. Makanya akhirnya saya diajarkan sama kiai saya itu satu dosa, satu sholat tobat. Satu dosa, satu sholat tobat. Ya, ini ijazah dari guru saya itu. Masya Allah. Kan ya saya waktu itu kan datang dengan berbagai macam persoalan, datang ke beliau gitu kan. Ya kata kiai,
selesaikan dulu dosanya. Oke. Nah, cuma kan gampang di Islam itu. Gitu, sadar, dosa, sholat taubat. Sholat taubat. Akhirnya pernah satu malam tuh saya 72 kali sholat taubat. Berapa? Berarti 140 rakaat. 144 rakaat. 144 rakaat. Iya. Masya Allah. Sebenarnya waktu itu gimana ya? Kondisinya tuh udah punya duit 21, udah punya utang 21 miliar amanah. Bolak-balik, semua upaya mentok. Semua upaya nggak ada yang bisa jalan. Akhirnya ya kata kiai sholat taubat, ya udahlah coba dulu deh. Pertama untuk ibu nih. Sholat taubat khususnya untuk ibu saya. Allahu Akbar. Setelah salam, kok mau nambah gitu. Akhirnya kita nambah buat bapak, nambah lagi buat istri pertama, nambah lagi buat istri pertama, nambah lagi buat istri pertama. Karena istrinya cuma satu kok. Mau nanya udah ditembak duluan. Tapi dosa kita sama istri itu banyak. Oke. Oh, jadi dosa kita tidak hanya terhadap melanggar perintah Allah, tapi juga dosa terhadap orang-orang lain. Iya. Itu juga disolatin. Saya sholat taubat kan. Akhirnya setelah 72 kali sholat taubat itu kayak, setelah itu hidup kayak Enteng. lain gitu, enteng. Oh, Masya Gitu, ringan. Makanya bagi mereka-mereka yang lagi mencari solusi gitu, solusinya cari taubat dulu. Oke. Karena ayatnya tadi gitu, nggak suruh kerja kok. Jadi sebenarnya siapa yang nyuruh kerja gitu. Oke. Terus ini lagi mencerna nih tadi. Masih ingat tahun lalu kok. Masih ingat. Yang Ingat. ngomong, Iya. kan? Masih ada catatan itu. Oh, udah ikut pusingan saya bilang sholat taubat. Saya catat niatnya waktu itu, doanya juga saya catat sudah ada. Ya alhamdulillah beres semua ya. Alhamdulillah. Kalau Kodoni kan amalannya banyak nih. Kita belum ada apa-apanya. Mengislamkan orang tuh Masya Allah. Makanya mudah-mudahan rezekinya Kodoni makin banyak. Amin. Makin berlimpah. Ingat taubat ya pokoknya ya. Masya Allah. Tadi apa? Dosa terhadap istri pertama. Masya Allah. Saya lagi nungguin istri keduanya kapan? Oh ternyata istri cuma pertama. Alhamdulillah. Cuma satu. Lanjut saat itu, setelah itu? Nah, jadi itu jurus yang pertama, penyelesaian rezeki. Sebenarnya jurusnya simpel. Itu satu dosa, satu sholat taubat. Gitu kan? Itu udah simpel aja kan, gitu. Nah, itu satu. Ini kan berarti masih 100 jurus lagi nih. Iya. Sebentar. Tadi saya ketinggalan satu nih. Antara bertobat dan bersedekah, saya sering ngajarin orang di tengah-tengahnya itu ada bersyukur. Masuk nggak sih? Ada, Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau dari 101 jurus itu, kita hitungannya tuh 3 aja. Positive thinking, positive feeling, positive motivation. Oke. Positive thinking itu husnuzon kepada Allah. Itu positive thinking. Pokoknya semuanya bagus. Betul. Semua yang terjadi pada muka bumi ini bagus. Yang kedua, positive feeling. Nah, positive feeling itu syukur. Oke. Gitu. Jadi kita tuh harus, nah syukur ini cirinya adalah kita tuh udah nggak rungsing gitu loh, udah udah tenang, cool. Gitu. Tahu nggak rungsing? Iya. Ada tahu rungsing? Itu bahasa Depok ini masih rungsing. Rungsing. Apa ya? Bahasa Jalan Buni kayaknya. Jalan Buni ya. Kita tetangga sebenarnya. Kalau di tempat saya dulu di Jawa itu kemerungsung ya? Iya, kemerungsung. Ya, bener ya. Nah, terus, jadi nggak rungsing. Hati itu pokoknya nggak galau, nggak resah, Iya, nggak iya, gelisah. Pokoknya tenang, cool. Itu ciri syukur. Oke. Banyak orang bilang bersyukurlah. Apa tandanya? Tandanya kita tuh nggak ada deg-degan, gitu. Nah, itu diupayakan. Bukan cuma sekedar bersyukurlah, nggak. Ada caranya untuk bersyukur. Oke. Kemudian positive motivation. Nah, positive motivation ini panjang, luas, karena ilmu ikhlas nih. Jadi husnuzon, syukur, ikhlas. Oke. Nah, dosa yang kita maksud tadi tuh dosa enggak positive thinking sama Allah, gitu kan, atau negative thinking, negative feeling, negative motivation. Berarti suudzon sama Allah juga dosa tuh ya? Dosa. Itu harus sholat tobat tuh ya? Harus sholat taubat. Termasuk itu tadi bahwa kita baru dapat duit kalau kerja itu kan suudzon. Oh iya. Seuzon itu. Iya. Jadi kita rapihkan gitu pemahaman kita tentang rezeki, tentang ini. Ini saya dapetin ini karena saya kerja gitu. Saya dapat gaji ini. Bukan. Oke. Gaji itu semuanya dari Allah. Iya. Nah, kerja ini baru yang kedua nih, jurus yang kedua. Namanya terumbu karang. Jurus terumbu karang. Nah, kita udah nggak kerja. Nah, kalau nggak kerja ngapain? Gitu kan? Untuk dapetin rezeki. Nah,
waktu saya minus 21 miliar itu, saya kan bertanya, ya Allah rezeki saya itu di mana sih sebenarnya? Gitu kan? Rezeki saya di mana? Itu saya sampai googling, gitu kan? Google, di mana Allah titip rezeki? Widih. Gitu, untuk manusia. Perasaan kalau Google saya mau nyari ayat-ayat ini mah di mana saya mencari rezeki? Iya, saya nyari rezeki itu di Google. Waduh, Masya Allah. Di mana Allah titip rezeki untuk manusia? Ternyata nggak ada jawaban. Oh. Belum ada yang nulis ternyata tentang hal itu. Oke. Gitu kan, pertanyaan sederhana ya. Nggak tahu waktu itu pertanyaannya, di mana sih Allah titip rezeki untuk manusia? Karena kalau ditanyain ke hewan, hewan tahu jawabannya. Ya, jerapah di mana Allah titip rezeki untuk kamu? Tuh di pucuk pohon. Dia nggak jawab di mana-mana, fokus kepada monyet gitu kan, itu di pohon pisang. Kepada ikan gitu di terumbu karang. Kalau kepada babi? Kepada babi ya Keluarin dulu dari belakang gitu baru rezeki. itu rezekinya. Alhamdulillah bijalik. Terus? Nah, terus tapi uniknya kalau saya tanya itu pertanyaan yang sama kepada manusia, jawabannya beda-beda. Ada yang jawab di sawah, di ladang, gitu kan, di bank, di dompet suami, kan beda-beda. Oh, dompet suami juga itu ya? rezeki juga. Titipin rezeki ya? Maksudnya boleh ngambil gitu ya? Iya, termasuk kan dompet Jadi, suami. rezeki lo di dompet suami, Mel. Bisa diambil, Mel. Kalau pelit suaminya ya. Masya Allah. Nah, tapi kenapa kok semuanya beda-beda gitu? Ya sama kayak penambang emas nih. Ketika ditanya di mana rezeki kamu gitu kan, atau di mana emasnya, ya, penambang yang cerdas itu kan langsung tahu titiknya. Nah akhirnya setelah penelitian panjang nih, ada dalam Al-Quran surat 13 ayat 2, surat 13 ayat 26. 13 Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah itu meluaskan dan menyempitkan rezeki dengan hukum ini. Oke. Gitu. Hukumnya apa? Hukumnya adalah ya, rezeki Allah dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Oke. Kalau orang mulia dan bahagia karena kita, maka kita rezekinya mengalir. Maka gitu ya, setelah sholat taubat, kerjaan kita adalah siapa yang bisa saya muliakan dan bahagiakan hari ini. Oke. Gitu, karena selama ini kita kerja gitu, tapi pertanyaannya ketika kita di tempat kerja, ada nggak orang yang tersakiti sama kita? Oke. Penting tuh ya. Nah, jadi konsep Al-Quran itu tentang rezeki ada di ayat yang 25-nya. Ada 3 orang yang dilaknat oleh Allah. Salah satunya adalah yang memutus apa-apa yang harusnya disambung. Oke. Dulu itu saya mikirnya silaturahim gitu kan, menyambung silaturahim itu nggak ada dampak. Ternyata gitu kan, memutus silaturahim itu dapat laknat dari Allah. Oke. Nah, laknat ini berkaitan dengan rezeki. Jadi orang-orang yang Memutus tali silaturahim. Nah, bukan hanya memutus tali silaturahim, tapi hatinya nggak terhubung. Misalnya nih, gitu kan, kalau kita sebut satu nama gitu, kita tuh harus 10 angkanya ke dia, ke ibu kita 10, ke bapak kita 10. Rasanya hati terhubung tuh. Kalau ke istri gitu kan, lu istri lagi gimana hubungannya sama lo gitu. Ya lagi 5 nih, lagi berantem. Itu rezeki langsung dicabut sama Allah tuh. Makanya kita hubungan ke orang itu harus 10. Nah ini bagian dari bagaimana kita benar gitu dalam mencari rezeki. Karena banyak orang yang bersaing untuk dapetin rezeki. Padahal bukan di situ rezeki. Gitu. Rezeki itu berarti yang paling penting adalah buat kita menjaga angka 10 itu yang paling penting sekarang sama ibu dulu berarti ya? Sama ibu, sama ayah, sama istri. Misalnya nih sama Pak Jokowi gitu. Kalau saya kadang tanya kan, kalau sama Jokowi gitu, 0 lah, lagi dilaknat sama Allah. Oh gitu ya? Iya, berarti kita terus suruh jadi pendukung Jokowi gitu? Bukan. Oh bukan, Tapi kirain. hati kita nggak boleh terputus negatif. Apapun yang terjadi, kita juga nggak pernah ketemu dia. Kita juga nggak tahu bagaimananya. Kan yang namanya presiden mah udah ada takdirnya dari Allah. Ke Prabowo gitu kan 0 gitu. Ya, rezekinya nanti terputus. Maka akhirnya yang kita bisa lakukan itu, setiap ada orang tuh yang kita lakukan, ya Allah, ya cuma bisa doa, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia. Orang buang sampah sembarangan, rasa hati kesel,
itu rezeki dicabut tuh. Ini yang kita nggak tahu. Gitu. Apa sih itu orang buang sampah sembarangan? Hati kita tuh ngelaknat dia, maka kita dilaknat Allah. Gitu. Ada orang yang benderanya beda sama kita. Kita benderanya merah, yang sana biru gitu. Terus kemudian kita nggak suka sama dia, cabut terus rezekinya. Gitu. Makanya akhirnya nggak cuma sekedar silaturahim, tapi hubungan hati dengan orang lain itu harus selesai. Tadi magnet rezeki kita punya satu semboyan, satu sama terhubung. Oke. Siapa? Rik, tolong ambilin tasnya itu, garda mualaf deh. Ini ada hubungannya juga nih sama ilmunya Ustaz Nasrullah nih. Lanjut Ustaz. Ya. Itu baru 2 nih, masih 99 lagi. Saya sedang merangkum nih ilmunya Ustaz Nasrullah nih, Masya Allah nih. Jadi baru 2. Iya, baru 2 ini. Dari 101. 101. Kapan kelarin ntar kita? Ya makanya 2 aja dulu. 2 dulu. Ya kalau yang mau tahu 99-nya ini di sini ya Ustaz. Ya, ada di YouTube juga. Oh, di YouTube gitu, ada. Di YouTube. Masya Allah. Gitu. Ini coba ya. Ya, ini aja. Saya begini Ustaz. Ini yang dari tadi Ustaz Nasrullah kasih tahu ke kita. Saya tuh merangkumnya begini Ustaz. 100%, wis mantap. Nyambung Pas Ustaz? ini nyambung banget. Nyambung. Hablum minallahnya 10, hablum 100. Iya 100%. Hablum minannasnya 100. 100 juga. Jadi 100% hablum minallah, 100% hablum minannas. minannas. Nyambung ya Ustaz ya? Nyambung. Masya Allah. Padahal saya belum pernah kursus sama Ustaz Nasrullah. Alhamdulillah. Saya dapat ini juga dari guru saya Ustaz. Dari seorang Habib. Tinggalnya waktu itu di Cikidang, sekarang sudah almarhum. Beliau berpesan pada saya begini. Ketika saya baru-baru masuk Islam Ustaz, ya, saya belajar sama dia. Kalau datang tuh ngobrol sampai pagi, sholat subuh baru tidur gitu. Saya ingat sekali ajaran beliau sampai sekarang. Kalau hablum minallah kamu bagus, tapi hablum minannas kamu orang yang cacat, itu bisa merusak atau bisa membuat agama kamu cacat. Betul. Masya Allah, itu juga saya bawa kemana-mana itu pesan itu, Masya Allah. Iya, benar. Alhamdulillah, nyambung ternyata ya sama magnet rezeki. Mudah-mudahan nanti kita bisa ikut kajiannya Ustaz Nasrullah supaya bisa langsung kelihatan gitu realnya. Ini sangat-sangat cocok buat orang-orang yang mungkin, contoh begini Ustaz. Tadi kan Ustaz Nasrullah bilang kan, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita bertobat, kita bersyukur. Tapi besok makan apa gitu? Nah, itu gimana sih? Itu banyak begitu tuh. Iya. Ya kalau udah yakin dengan Allah itu nggak mungkin sih Allah nggak kasih. Nggak harusnya nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Napas aja gitu kan, kita kan nggak, ya Allah aku mau nafas kan nggak dikasih langsung. Kita nggak mintanya dikasih sama Allah. Gitu. Nah cuma persoalannya fokus aja dulu sama dosanya gitu. Nah dulu itu kan saya begitu, gitu kan. Ya Allah besok saya makan apa gitu kan. Ya, ini anak-anak saya harus beliin apa. Waktu itu nggak ada kerjaan sama sekali. Cuma ketemu sama guru yang ngajarinnya tuh cuma sholat taubat gitu. Oke. Tapi setelah sholat taubat ada aja rezeki. Masya Allah. Gitu. Ada aja tiba-tiba ada yang datang gitu kan, kasih, ada yang gitu kan kasih peluang, kasih kita apa namanya ya, yang langsung kita makan juga ada, yang kita dikasih peluang juga ada. Gitu. Jadi yang itu semua yang buka, yang salurkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala melalui silaturahmi itu tadi Ustaz ya. Iya, itu baru 2 jurus tuh. Ya. Buat berikutnya yang lain silakan beli bukunya ya. Jangan sampai kehabisan. Alhamdulillah. Jadi Magnet Rezeki berdirinya tahun 2000 berapa tadi? Sebenarnya buku ini tahun 2016. Enggak, yayasannya? Yayasannya 2000 berapa tuh? 2019. Oh 19, berarti sudah jalan ini 7 tahun ya? Iya. Ya kalau yayasannya 7 tahun. Tapi kalau Magnet Rezekinya sudah jalan 11 tahun. Iya. 11 tahun. Oke, jadi sebelum dilembagakan itu memang sudah ada kegiatan. Oke, alhamdulillah. Nah, ini mohon maaf nih Pak Arif dari tadi dicuekin, mohon maaf ya. Silakan. Ini saya kenal Pak Arif ini juga ketika hajatan Dr. Zakir Naik tahun lalu. Pak Arif ini adalah sebagai utusan khusus dari Yayasan Magnet Rezeki. Utusan khusus yang memeriksa kelayakan daripada peralatan-peralatan event kita semuanya, Pak Arif ya, Masya Allah. Karena beliau ketua IO.
Ini ketua IO seluruh Indonesia nih ya. Alhamdulillah. Masih ya Pak ya? Masih insya Allah. Alhamdulillah. Pak Arif ini yang membantu kita untuk itu untuk menyeleksi dan memastikan peralatan untuk ceramahnya Dr. Zakir Naik di 4 kota selama 7 hari itu semuanya aman, gitu ya. Terima kasih banyak nih Pak Arif nih. Nah, Pak Arif ini gabung dengan Magnet Rezeki ini dari awal mula atau di tengah-tengah? Sebenarnya tidak termasuk di awal juga, tapi sudah berjalan. Saya bergabung itu tahun 2018. 18, tepatnya. oke. Tapi istri saya sih udah dari 2015. Oh, berarti sebelum yayasannya berdiri pun Iya. Pak Arif sudah bantu Ustaz Nasrullah berarti? Sudah, betul. Oke. Jadi ya seperti tadi Kodon dikatakan bahwa saya di event organizer, sebelumnya memang sudah di event organizer. Oke. Jadi Magnet Rezeki ini termasuk awalnya adalah saya anggap sebagai jalan taubat saya gitu. Oke. Ini jalan pertaubatan dan ternyata efeknya banyak gitu. Alhamdulillah gitu. Ini ngomong-ngomong tobatnya ke istri pertama nih. Dan satu-satunya. Dan Terus satu-satu satu-satunya. Terus. ya dari tadi kan jurus pertama itu adalah perisai rezeki gitu. Jadi ini sebagai jalan pertaubatan, maka alhamdulillah ternyata rezeki itu masya Allah Datang gitu. sendiri, insya Allah. Iya. Alhamdulillah. Jadi banyaklah keajaiban-keajaiban yang saya dapatkan. Ya. Mulai dari rezeki, kalau dulu itu duit rasanya banyak, tapi ngalir gitu kayak Kurang, ya? keluar aja gitu. Rasanya kok kayak apa gitu. Terus kenceleng itu kalau sholat Jumat kan Kenceleng. tromol-tromol kan suka lewat gitu ya. Tromol. Dulu ngasih 50.000 itu rasanya udah gede banget Oke. gitu. Rasanya udah wah gede banget tuh. Sekarang kecil banget ya 50.000 ya? Bukan. Alhamdulillah kita kan ada MR box gitu ya. Iya. Nggak berasa gitu. Ternyata alhamdulillah nggak berasa tiap hari kita malah ngasih makan. Ke orang kita saya termasuk di yayasan ini ada 280 dapur kita. Masya Allah. Nah, itu ngasih makan untuk gratis kepada para mustahik ya, masyarakat yang membutuhkan. Dan itu dimulai dari masa Covid gitu idenya Pak Nasrullah waktu itu. Di mana itu? Ngasih makan di mana, Ustaz? Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Seluruh Terus Indonesia. distribusi. 80 dapur itu. Oh. Jadi sebelum ada MBG, Itu udah ada box. MR box namanya. Kenapa waktu itu nggak nyalurin presiden Ustaz Nasrullah? Jadi termasuk saya salah satunya di rumah juga ada dapur. Gitu. Oke. Nah, itu kalau ngelihat ini kok bisa ya gitu. Dulu kita punya uang banyak, tapi mau keluar aja nggak mudah gitu untuk. Tapi sekarang ya ibaratnya nggak terlalu banyak kayak dulu, tapi keluar aja duit gitu untuk ya membantu orang ini. Tapi alhamdulillah masya Allah, malah keajaibannya banyak gitu. Dan salah satunya ya wasilah belajar ilmu magnet rezeki. Tapi tentu ini biiznillah Allah yang ini ya. Kami sekeluarga bisa umroh. Masya Allah. Dan di bulan Ramadan itu Masya Allah. berturut-turut ya alhamdulillah 4-5 tahun terakhir ini di sana terus. Sudah berapa kali naik umroh? Kalau umroh belum sebanyak Oh, belum. Saya baru mau nanya, sudah 43 kali apa belum? Tapi biasanya kalau udah deket-deket begini kan kecipratan. Kecipratan. Ke bawah gitu lah Iya, ya. ke bawah Iya, dikit-dikit. iya, ya. iya. Ya 10% apa 2 kan Pak Nas 10%, naik, saya iya, naik iya. juga gitu. Iya, iya. Pak Nas berangkat berarti saya Ya, harus minimal 10 apa 20%-nya gitu. Ya, kalau panas berangkat nggak ngajak-ngajak ya kebangetan gitu ya. Dan itu masya Allah bersyukur banget. Dan yang paling penting adalah hati jadi tenang. Hati jadi tenang, nggak risau gitu. Dulu waktu di event, kalau kita nggak dapat project gitu, wah rasanya, wah. Dulu nih mohon maaf nih kalau boleh saya tebak nih. Dulu sebelum menerapkan ilmu magnet rezeki ini pasti dulu ketika ada event sudah mikirin mau event berikutnya apa. Betul. Sama kayak saya dulu lagi project ini udah mikirin projectnya Iya, betul. habis ini apa gitu. Dan Tapi ternyata setelah menerapkan ilmu magnet rezeki, kita nggak perlu
mikirin. Eventnya datang sendiri. Event datang sendiri. Ini salah satu ini yang Iya. sekarang alhamdulillah kita bantu IDMC. Apa itu Ustaz? Indonesia Digital Marketing Conference yang Oh. besok ini tanggal 4-5 di Oke. SBSD. Oh ini. Nah, itu pembicaranya dari luar tuh, dari Cina, dari India, termasuk pembicara digital marketing top di Indonesia. Kita bantu tuh, alhamdulillah. Terlibat ya. Terlibat di Ya, dalam. jadi sekarang ini Pak Arif ini di Yayasan Magnet Rezeki ini sebagai Ketua apa? Yayasan Magnet Rezeki. Ketua yayasannya. Dan Melebarkan dakwah ya. nah, dan Pak Arif ini juga sebagai apa ya, semacam pengajar juga kan ya? Iya, trainer. Trainer. Jadi kita punya, Ah. jadi kan dari buku, seminar, training. Setelah training, itu akhirnya kita punya TFT, Training for Trainer. Oke. Jadi para trainer-trainer itu sekarang kurang lebihnya ada 600 ya? 600-an. 600. Semua di bawahnya beliau. Seluruh Indonesia. Indonesia. Oh, Masya Allah. Nah, setiap bulan kita selalu ngadakan acara seminar Magnet Rezeki itu. Malaysia, Singapura. Gitu. Di mana aja itu? Ya di lebih dari 100 titik lah setiap Seluruh Indonesia. Iya. Masya Allah. 120, 120 106 bulan ini 140. 140. Saya baru 2 kali di bawah sama Ustaz Nas. 120 titik setiap bulan satu titik. Iya. Masya Serentak itu setiap bulan. Setiap bulan di atas 120. Oh, serentak. Serentak. Dalam Kalau yang satu bulan. dalam satu hari Dalam satu hari. Iya, maksudnya 120 dalam titik. satu bulan, satu hari itu serentak semuanya. Iya. Oh, saya di studio, Iya. gitu para trainer itu ada di lokasi. oke, Jadi hybrid. oke. Iya. Online berarti ya. Online dan offline. Ada offline juga. Ada trainernya ada di lokasi. Oke, Iya. oke. Jadi sekitar 2.000 sampai 3.000 orang lah tiap bulan gitu. Berarti setiap bulan itu memang trainernya diisi dengan ilmu ini supaya bisa mengajarkan kepada jamaah ya. Betul. Masya. Dan para trainernya itu ya dapetin keajaiban. Syaratnya mereka untuk jadi trainer tuh mereka udah dapetin keajaiban yang banyak. Oke. Minimal 7 untuk mengajarkan. 7 apa aja tuh, Ustaz? Macam-macam, 7 Macam-macam. keajaiban. Macam-macam. 7 keajaiban. Ya, 7 keajaiban yang mereka bisa pertanggungjawabkan gitu. Oke, jadi masing-masing lah itu ya. Masing-masing kan beda-beda. Setiap orang beda-beda. Oke. Beliau udah share lagi keajaibannya. Masya Allah. Banyak keajaibannya. Nah, ini kalau beliau direktur Magnet Rezeki Center. Direktur Magnet Rezeki Center. Nah, kalau Magnet Rezeki Center tuh apa itu, Ustaz? Ya. Silakan, Kang Abus. Terima kasih. Ya. Di Magnet Center, ya kita yang ikut membersamai Magnet Rezeki komunitas pada umumnya di sisi kewirausahaannya. Kewirausahaan. Jadi entrepreneurship-nya kita kembangkan di situ. Di Pak Arif di yayasan kita bagi tugas nih. Oke. Pak Arif dengan kebijaksanaannya gitu kan. Sosial dan pendidikan. Sosial pendidikan beliau yang Oke. pegang. Dan event. Ikut event, ya of course. Ya. Nah kalau saya tadinya saya kaget, padahal saya basicnya adalah anak pesantren. Oke. Beliau orang bisnis. Gitu Bisnis, kan. justru terbalik ini. Terbalik. Oh. Tapi di sini kita justru saling melengkapi. Gitu. Pesantren malah pesantren. Iya, yang pesantren malah pegang entrepreneur nih. Ah. Bisnis. Tapi bisnis ini berkembang dari satu produk dinar, gitu ya. Dinar. Kita Nah, create, produce, namanya Dinar Khairul Roziki. Dinar, Khairul Roziki. khairul rezeki. Khairul Roziki. Khairul. Dari kata khairul roziki, Iya, iya. sebaik-baik pemberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Salah satu aspek. Khairul rizki ya berarti. Khairul Razikin. Oh, rozikin. Oke, alhamdulillah. Ini saya tertarik nih dengan dinar. Dinarnya ini maksudnya dari mana nih? Jadi gini, sebelum ngomongin dinar dan bisnis ya, Go ya. Justru saya kenapa menginginkan ilmu magnet rezeki itu justru menjadi fondasi sebelum kita ngomongin bisnis. Oke. Karena sebelum lahirnya bisnis ini sendiri, ya, saya pernah berada di titik terendah sekali saat itu. Berapa miliar? Oh, lebih Ini dari 21 nih. 21 miliar dalam hitungan materi. Ya. Kalau saya dalam kondisi pesakitan yang nggak bisa sama sekali nyari rezeki. Oke. Allah ambil semuanya itu. Oke. Kebersamaan dengan keluarga. Intinya saya pernah mengalami satu fase di mana harus masuk pesantren lagi. Pesantren masyarakat. Oke. Jadi 7 tahun di pondok, ternyata Allah pengen bersihin saya. Dari Oke. perisai-perisai rezeki jadi dosa. Tadi dari dosa-dosa saya di luar mungkin ya. Iya, iya, iya. Karena satu hal, yakni waktu itu saya kejar rezeki itu kejar tayang. Oke. Pagi jadi malam, malam jadi pagi, kok segini nyari rezeki. Singkat cerita, saya letih sekali, microslip, nabrak orang nggak sengaja. Oke. Tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal di tempat. Meninggal. Hmm. Saya kena
pasal pidana saat itu, tapi saya akui banyak dosa-dosa saya. Yang menarik kok, karena ini ada di Garda Mu'alaf ya. Saat itu kok ya yang meninggal adalah kawan kita di Katolik. Oke. Saya dikenal di komplek itu sebagai ustadz di situ. Oh. Jadi Romo dengan ustadz Romonya beliau karena Katolik taat. Saya waktu itu datang ke Kiai dengan Ustadz Nasrullah. Ditemani Pak Arif saat itu juga. Yang di Ciamas itu? Yang di Iya. Kiai siapa namanya sih? Kiai Mufasir. Mufasir. Iya. Oke, Beliau terus? sekarang sudah beruzlah, nggak mudah menemui beliau. Iya, iya, iya. Singkatnya, beliau menyampaikan, Ustadz Tas yang menyampaikan begini, karena saya nggak sampai sini gitu kan, kondisi sedang. Kata Kiai menarik, nggak apa-apa katanya. Yang penting kejar terus maaf dan ridhonya. Dari keluarga korban. Ya. Saat itu saya tetap harus bertanggung jawab, sehingga makanya sampai kena harus masuk lagi. Jadi LC saya bukan lulusan Mesir, tapi lulusan Cipinang. Oh, Cipinang. Tapi di dalam itu kok, di dalam itu ada satu mimpi di mana Ustadz Nas tuh datang lalu memberikan kepada saya buku Magnet Rezeki itu, lalu beliau menyampaikan syiarkan ini. Maka saya di dalam itu, saya tetap syiarkan ilmu itu. Di dalam Cipinang? Di dalam Cipinang. Oke. Saya sampaikan ilmu magnet rezeki, beberapa jurus di dalamnya, gitu kan, jurus magnet rezeki, sehingga orang yang putus asa, gitu kan. Itu kembali lagi hidup harapan-harapannya. Ya, singkat cerita, saya waktu itu minta sama Allah, ya Allah, saya ingat atas apa yang disampaikan pesan oleh Pak Nas. Saat itu adalah titik terendah seorang manusia yang disyukuri, itu adalah energi terkuat seorang manusia. Oke. Saat itu saya langsung memproyeksikan, ya Allah, banyak orang yang pesakitan seperti saya. Sengaja ataupun tidak sengaja mereka sudah berada di titik taubat, ya Allah. Maka tunjukkan kepada hamba. Saat itu ada satu jurus magnet rezeki namanya Garputala, yang itu hanya kita praktekkan di sesi spesial camp ataupun training yang tiap bulan itu. Saya praktekkan itu. Tunjukkan aku satu ayatmu, ya Allah, yang membuat para pesakitan seperti saya ini tetap bisa survive, hidup, gitu kan. Tunjukkan satu instrumen lah, gitu ya. Waktu itu terbuka Quran surat Yusuf. Itu jadi surat favorit saya. Di antara satu ayatnya adalah 7 ekor sapi besar dengan 7 ekor sapi kurus, yang hasil tadaburnya adalah kamu harus save, simpan di masa-masa produktif untuk kemudian di masa paceklik kamu bisa hidup dari itu. Mesir akhirnya menjadi makmur selama-lamanya. Beberapa tahun kemudian saya baru sadar ternyata dinar khairozikin itu hidup, ya, itu atas dasar saat saya berada di dalam titik terendah itu, dan Masya Allah, Allah kasih source-nya banyak banget. Singkatnya sebenarnya bukan sebuah kebetulan waktu itu saat COVID ya Ustaz ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, dunia trainers teman-teman off dong. Off semua. Gitu. Waktu itu kita tetap ngasih makan tapi kok. Masya Allah. Dapur kami di rumah, kan kebetulan ibu catering gitu. Catering juga. Panas bilang, udah ente ajarin dah tuh teman-teman biar tetap ke dapur ngepul dan kasih makan. Siap, gitu kan. Beberapa bulan setelah itu kok, taubat prosesi selesai, saya keluar kan, kita ngasih makan aja fokusnya. Allah tunjukin itu dalam sebuah sesi, gitu kan, di mana teman saya dulu pernah saya bantu untuk bangun perusahaannya, ngomong kalau Ustadz mah komunitasnya udah bagus, value-nya udah bagus, maka rizki, buat aja dinar khairozikin. Ustadz langsung kayak terserahkan tuh Ustadz, oh iya dinar, gitu. Kayak siap menyambut keemasan di akhir zaman gitu. Masya Allah. Kayak ini kan, ya Allah, ini kan menghidupi satu hadis Nabi, layatianan zamanun layan faufi latin dirham, akan datang satu masa tidak ada yang bermanfaat kecuali dinar dan dirham, gitu kan. Tapi kita nggak boleh pakai itu sebagai alat tukar, sebagai alat simpan. Pas banget kita launching udah kayak kacang goreng kok. Masya Allah. Akhirnya ini dinar, Masya Allah, nyelamatin ya ekonomi umat saat itu, dan terus berkembang dengan tagline simpan, amankan, muliakan. Sekarang dinar bisa menjadi proyek-proyek sosial, termasuk kemarin alhamdulillah kita menjadi bagian sponsor untuk acaranya Dokter Zakian Dokter Naik. Zakian. Masya Allah. Itu jadi mulainya pas COVID tuh, Ustaz? Iya, COVID. Oh, Itu dana CSR-nya dinar itu. Masya Allah. Berarti baru 4 tahun aja ini baru jalan ya? Baru 6. 6. 6 Dari total ta- 6. Dari tahun berapa? 2020? 2020. Oke, Masya Allah. Itu keberkahan kok. Masya Allah. Masya Allah. Ini sangat-sangat disyukurin bahwa ada sebuah bisnis yang dilakukan dengan syariat Islam. Ya. Dan ini bisa menjadi pondasi buat ekonomi Islam. Ya. Betul. Masya Allah. Ya. Yang menarik kok sedikit tadi Ya. dari yang teman yang non muslim, saat itu kok yang membuat akhirnya vonis saya itu ringan
itu adalah maaf dari keluarga Alhamdulillah. korban. Karena dari komplek dan dari instansinya itu tuntut seberat-beratnya. Oh, Tapi kata Kiai tadi apa? Terus cari maaf. cari maaf dan ridhonya. Istri saya dalam kondisi hamil saat itu, terus minta tolong karena saya dalam kondisi di rutan. Masya Allah. Ada dalam dunia kuantum satu sama terhubung tadi yang saya sampaikan. Gitu kan. Yang menarik adalah saat itu kok. Almarhum itu datang dalam mimpi pasangan, dalam mimpi keluarganya, di mana dia menuliskan di situ, saya sudah tenang di sini. Itu ditanyakan ke Romo, Romonya bilang, kalau gitu kamu harus segera maafkan. Karena dia sudah tenang di sana. Oh, Itu yang membuat akhirnya kami tidak menuntut apapun dan sudah memaafkan. Kami udah seperti saudara sekarang. Itu indah banget itu. Persaudaraan yang indah banget. oke. Kapan-kapan bawa sini dong. Jika dengan sesama non-muslim aja kita bisa gitu kan, Iya, apalagi dengan sesama apalagi muslim. dengan sesama muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah menarik sekali ya ini Magnet Rezeki ya. Jadi ini pasti yang nonton nih sudah pada nggak sabar nih. Kalau penonton ini dimanapun mereka berada Ustaz, mereka mau gabung dengan Magnet Rezeki ini caranya gimana? Ngubungin siapa? Siap. Ngubungin. Ya, jadi sebenarnya ilmu magnet rezeki ini gratis, gitu ya. Kalaupun ada seminar-seminarnya itu upaya kita untuk memakmurkan, gitu kan, syiar agama Allah, gitu kan. Tapi kalau mau dapetin ilmunya itu bisa langsung ke Telegram. Nanti mungkin bisa ditulis di sini t.me garis miring audio magnet rezeki. Gitu, audio magnet rezeki. Jadi t.me garis miring audio magnet rezeki. Masuk di situ, join, gratis semua audio magnet rezeki. Oh, Gitu. mendengarkan ilmu-ilmu ceramahnya itu di situ. Oke. Ya, jadi ada 40 jurusan lah di situ, gitu kan. 44 jurus gitu. Nah, yang jurus-jurus yang lainnya ada di buku-buku gitu. Ada di YouTube, ada segala macam. Tapi yang paling penting itu ada di audio itu, di channel Telegram. Nah, nanti di channel Telegram itu kita kasihin informasi-informasi. Oke. Nah, kalau yang misalnya pengen langsung datang ke seminar, nyarinya apa tuh? Kemana nyarinya? Ya bisa ke Instagram kita. Instagram. Kita Nasrullah Magnet Rezeki. Oh, Nasrullah Magnet Rezeki. Nanti informasinya ada di sana. Oke. Nah, ini tadi berapa? 120 titik. Iya. Berarti dari kota gede sampai kecamatan gitu maksudnya semua? Betul, Iya. Betul kan? betul. Masuk ke pelosok-pelosok bahkan. Masya Allah. Udah sampai di Papua juga? Sampai. Sudah. Masya Allah. Berarti dari Aceh sampai Merauke berarti? Iya. Iya. Masya Allah. Bulan besok insya Allah saya Jayapura. Jayapura? Masya Allah. Beliau yang keliling nih. Widih. Sudah sampai mana? Raja Ampat? Timika, Jayapura, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai kota-kota kecil lah. Iya, pantasan nggak pernah ngajak saya lagi, udah jauh soalnya. Dan ini kok catatannya kok yang dapat keajaiban itu bukan hanya Pak Nasrullahnya, bukan hanya kami gitu. Ribuan orang. Iya. Bahkan orang-orang yang belajar, bahkan yang belum jadi trainer juga udah dapat Iya. keajaiban. Pokoknya asal orang mau dengerin, mau menjalankan, insya Allah pasti Betul. dapat hasilnya, dapat keajaibannya. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ada lagi Ustaz Nasrullah yang mungkin tadi belum disampaikan? Siap. Ya, cuma jadi doa aja. Mudah-mudahan Doa aja. apa yang kita bahas ini Iya. bisa jadi jalan solusi, Iya. jalan kebaikan. Mungkin ada yang sedang mencari jawaban. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban yang terbaik. Iya. Karena gini, kenapa topik rezeki ini penting di akhir zaman? Karena ada satu hadis Nabi, gitu kan, bahwa menjelang kedatangan Dajjal, 3 tahun menjelang kedatangan Dajjal, rezeki Allah tuh dicabut seperempatnya. Oh. 2 tahun menjelang kedatangan Dajjal, rezeki Allah tuh dicabut setengahnya. 1 tahun menjelang kedatangan Dajjal, rezeki Allah dicabut 3/4-nya. Jadi tinggal 1/4. Oke. Saat kedatangan Dajjal, Allah tutup rezeki kecuali di tangannya Dajjal. Oke. Oh, makanya orang jadi seperti Menyembah. Iya. Akhirnya menjadikan dia sebagai, makanya kan sebut Al-Masih Dajjal. Gitu kan? Dajjal yang sebenarnya dia ngaku-ngaku masih padahal Masih palsu. masih palsu. Karena kenapa? Karena dia dikasih sama Allah tuh. Terus kemudian sahabat ada yang nanya, maka ya Rasulullah, bagaimana orang beriman pada saat itu dapat rezeki mereka? Kata Rasulullah, mereka bergantung pada takbir, tahmid, dan tahlil mereka. Oh, oke. Nah, itulah yang akhirnya kita ejawantakan jadi ini. Magnet rezeki itu positive thinking, itu Positive subhanallah. thinking.
Positive feeling itu alhamdulillah. Positive motivation itu Allahu Akbar atau takbir mereka. Jadi mudah-mudahan dengan ini ya ini bisa menjadi jawaban. Karena kalau enggak seperti ini maka kita bisa akhirnya harus menyembah Dajjal untuk dapatin rezeki. Demikian. Toh, mudah-mudahan bermanfaat. Ngeri ya. Oke. Ri, ambilin buku 3 dong. Masya Nah, Allah. saya juga mau tukeran buku nih masalahnya. Tukeran buku. Alhamdulillah. Ini gini, saat saya menulis buku ini kira-kira 2 atau 3 bulan yang lalu. Masya Allah. Saya tulis dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Setelah itu saya minta Melisa cari penerbit. Iya. Dapat aja 10 penerbit. Iya. Nggak ada yang mau terbit. Nggak ada yang berani lah. Judulnya ini. Ustaz. Iya. Nggak ada yang berani. Nah, alhamdulillah akhirnya ada penerbit yang ke-11. Itu pun saya lewat Ustadz Ahmad Kainama kalau Ustadz Nas tahu. Iya. Beliau pernah mengeluarkan buku lewat salah satu penerbit di Surakarta. Terus saya diberi nomor pimpinannya, saya ngobrol, alhamdulillah beliau mengutus stafnya ke sini. Sama pimpinannya tuh, stafnya tuh disuruh baca buku itu berkali-kali gitu. Setelah dibaca berkali-kali, baru dia lapor ke pimpinannya bahwa mereka akhirnya berani menerbitkan. Cuma judulnya doang yang ini sebenarnya, tapi isinya masih sebenarnya hanya mengajak orang berpikir. Iya. Mudah-mudahan Siap. yang kami Terima kasih harapkan banyak, adalah dengan buku ini juga bisa menjaga iman dan akidah kita umat Islam Amin. dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtadan. Mohon doanya juga buat kami Studio Kadam Mu'alaf ini, di yayasan kami Kadam Mu'alaf Indonesia, supaya kami tetap istiqomah dan juga kami tetap bisa membantu teman-teman dari kalangan di luar Islam yang mau memeluk Islam, dan insya Allah kami juga istiqomah dalam membina mereka, Ustaz. Amin. Ya, barakallahu fikum, terima kasih banyak atas titipannya juga. Insya Allah kami akan salurkan kepada orang-orang yang berhak, ya, yang bersada di tempat kami. Mudah-mudahan kita semuanya juga istiqomah dan dilindungi dan dirahmati Allah SWT. Amin. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak, Ustaz. Izin saya tutup ya, Ustaz ya. Siap. Masya Allah. Jadi buat para pemirsa yang masih penasaran apa yang 99 yang belum dijelaskan sama Ustaz Nasroni, ini ada di sini ya. Jadi cari bukunya, bergabung dengan komunitasnya, insya Allah hidup kita semuanya dapat barokah ya.